Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Fadila dengan NIM 20140400033 dari kelas 4 Tadris Matematika B. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Baiklah, di video ini saya akan membahas 6 materi. Yang pertama, validitas tes dan reliabilitas. Yang kedua, analisis tes, yaitu ada indeks kesukaran, daya pembeda, validasi, dan reliabilitas. Yang ketiga, langkah-langkah pengembangan alat evaluasi aspek sikap. Yang keempat, langkah-langkah pengembangan alat evaluasi aspek keterampilan. Yang kelima, men-skor dan menilai dengan acuan atau norm reference atau criterion reference, serta menentukan batas lulus. Dan materi keenam yaitu materi terakhir, tindak lanjut hasil evaluasi. Baiklah, mari sama-sama kita simak video ini. Baiklah, kita masuk pada materi pertama yaitu validitas tes dan reliabilitas tes. Untuk validitas tes, validitas ini berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Nah, jadi validitas tes ini merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu tes. Validitas suatu tes berhubungan dengan tingkat akurasi tes tersebut. Tes dikatakan valid jika tes tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Adapun konsep validitas tes dapat dibedakan atas 3 macam. Yang pertama, validitas isi atau content validity. Dalam validitas isi, tes dianggap valid apabila butir-butir tes itu mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang diujikan atau yang seharusnya dikuasai secara proporsional. Yang kedua, validitas konstruk atau konstruk validity ialah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus. Yang ketiga, validitas empiris ialah validitas kriteria, ialah validitas berdasarkan kriteria baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Nah, adapun teknik-teknik validitas tes ialah yang pertama, validitas muka ialah tipe validitas yang paling rendah signifikannya karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai isi alat ukur. Yang kedua, validitas isi ialah merupakan validitas yang dilihat dari segi tes itu sendiri sebagai alat ukur hasil belajar. Yang ketiga, validitas empiris ialah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor dengan suatu kriteria. Yang keempat, validitas konstruksi ialah validitas yang ditilik dari segi susunan kerangka atau rekaan. Yang kelima, validitas faktor ialah korelasi antara alat ukur dengan faktor-faktor yang bersamaan dalam suatu kelompok atau ukuran-ukuran perilaku lainnya. Nah, adapun mengukur validitas suatu tes. Untuk yang pertama, relasi produk momen dengan simpangan. Rumusnya adalah RXY sama dengan sigma XY per akar dalam kurung sigma X kuadrat tutup kurung dalam kurung sigma Y kuadrat itu dengan simpangan. Jadi keterangannya RXY ini sama dengan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Untuk sigma XY adalah jumlah perkalian antara variabel X dan Y. Sigma X kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat nilai X. Sigma Y kuadrat adalah jumlah dari kuadrat nilai Y. Sigma X kuadrat jumlah nilai X kemudian dikuadratkan dalam kurung sigma Y dalam kurung tutup kurung kuadrat sama dengan jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan. Nah, untuk yang B ini ada korelasi produk momen dengan angka kasar, yaitu rumusnya RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dalam kurung NX kuadrat dikurang sigma X kuadrat tutup kurung dalam kurung N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dalam kurung kuadrat. Untuk kriteria validitas instrumen tes, di mana nilai R ini misalnya 0,81 sampai 1,00 interpretasinya sangat tinggi, dan 0,61 sampai 0,80 itu tinggi, 0,41 sampai 0,60 cukup, 0,21 sampai 0,40 rendah, 0,00 sampai 0,20 itu sangat rendah. Lalu selanjutnya ada reliabilitas tes, di mana reliabilitas ini berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya.
Nah, reliabilitas tes ini merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes yang hasilnya menunjukkan tetap tidak berubah-ubah. Jadi, reliabilitas ini mengacu pada keajegan hasil evaluasi, yakni konsistensi skor tes atau tes skor dari masa ke masa. Nah, jadi jika seorang guru memperoleh skor yang sama pada tes yang sama pada kelompok siswa yang sama, pada waktu yang berbeda, maka dia dapat menyimpulkan bahwa hasil tes itu memiliki derajat reliabilitas tes yang tinggi dari suatu masa ke masa. Nah, adapun teknik-teknik reliabilitas ini, yang pertama reliabilitas tes ulang, ialah derajat di mana skor tes tetap konsisten sepanjang masa. Nah, reliabilitas ini biasanya menggunakan formula 20 atau KR20 dan formula 21 KR21. Jadi rumus KR20 ini adalah R1 RI sama dengan K per K dikurang 1, dimana ST kuadrat dikurang sigma PI KI per ST kuadrat. Nah, dimana PI ini sama dengan banyaknya subjek yang skor 1 per N. QI ini sama dengan 1 dikurang PI ST kuadrat sama dengan varians total. Di keterangannya R ini reliabilitas instrumen, K-nya sama dengan banyaknya butir, pertanyaan banyaknya soal, PI proporsi subjek yang menjawab betul pada suatu butir. Nah, untuk rumus KR21 ini, rumusnya RI sama dengan K dikurang K per K dikurang 1 dalam kurung 1 dikurang P dalam kurung K dikurang P per K tau T kuadrat, di mana tau T kuadrat ini sama dengan varians total, P ini sama dengan skor rata-rata. Nah, yang kedua ialah reliabilitas belah dua atau Spielhoff reliability. Jadi, merupakan jenis reliabilitas yang didasarkan pada konsistensi internal dari suatu tes. Untuk yang terakhir itu adalah reliabilitas koefisien alfa. Rumusnya adalah RI sama dengan dalam kurung K per K dikurang 1 kurung dikali dalam kurung 1 dikurang sigma tau B kuadrat per tau T kuadrat tutup kurung. Nah, dimana sigma tau B kuadrat ini jumlah varians butir, tau T kuadrat ini sama dengan varians total. Baiklah, kita masuk pada materi kedua, yaitu analisis tes. Yang pertama ada indeks kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha pemecahannya. Nah, namun sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Nah, untuk itu bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut dengan indeks kesukaran. Besar indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,00 menunjukkan kalau soal itu terlalu sukar. Sebaliknya, indeks 1,0 menunjukkan bahwa soal terlalu mudah. Indeks kesukaran butir yang baik berkisar antara 0,3 sampai 0,7, paling baik pada 0,5. Nah, selanjutnya rumusan mencari indeks kesukaran menurut Daryanto tahun 2005 adalah di mana proportion P sama dengan X member of success per N atau sample size, atau indeks kesukaran P sama dengan B per JS. Nah, P-nya ini indeks kesukaran, B-nya sama dengan banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul, JS ini sama dengan jumlah seluruh siswa peserta tes. Selanjutnya ada daya pembeda. Daya pembeda yaitu kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besar daya pembeda disebut indeks diskriminasi atau D, dan nilainya berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Pada daya pembeda ini berlaku tanda negatif yang digunakan jika sesuatu soal terbalik. Nah, cara mengetahui daya pembeda nilai D ini yaitu perlu dibedakan antara kelompok kecil kurang dari 100 dan kelompok besar 100 orang ke atas. Rumus mencari daya pembeda menurut Daryanto yaitu BA dikurang BB per JA dikurang JB sama dengan PA dikurang PB, atau D sama dengan BA dikurang BB per JA, di mana D ini daya pembeda, J sama dengan jumlah peserta tes, JA sama dengan banyak peserta kelompok atas, JB sama dengan banyak kelompok peserta bawah, BA sama dengan banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar, BB sama dengan banyak peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, PA sama dengan proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar, atau ingat P sebagai indeks kesukaran.
PB sama dengan proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. Nah, selanjutnya validasi dan reliabilitas, di mana validitas dan reliabilitas ini tadi sudah dijelaskan pada materi 1. Di sini saya akan menjelaskannya kembali. Validasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh penyusun atau pengguna instrumen untuk mengumpulkan data secara empiris guna mendukung kesimpulan yang dihasilkan oleh skor instrumen. Sedangkan validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurnya. Jadi validitas ini merupakan produk dari validasi. Nah, untuk reliabilitas ini ialah keadaan instrumen yang menunjukkan hasil pengukuran yang reliable atau tidak berubah-ubah dan konsisten. Jadi instrumen yang reliable ini ialah instrumen yang apabila digunakan untuk mengukur subjek atau objek yang sama pada waktu yang berbeda dan pengukuran dilakukan oleh orang yang berbeda, hasilnya tetap sama. Baiklah, kita masuk pada materi ketiga, yaitu pengembangan alat evaluasi aspek sikap, di mana penilaian sikap adalah suatu penilaian yang mengarah pada perilaku peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas, yang mencakup aspek budi pekerti, minat, perasaan, dan emosi peserta didik karena sangat berperan penting untuk masa depan peserta didik kelak. Jadi, sikap adalah afeksi positif atau negatif yang berhubungan dengan beberapa objek psikologis. Objek sikap dapat berupa simbol, ungkapan, slogan, orang, institusi, ideal, ide, dan sebagainya. Jadi sikap ini sebagai suatu kesatuan kognisi yang mempunyai valensi dan akhirnya berintegrasi ke dalam pola yang lebih luas. Adapun kategori penilaian sikap yaitu ada yang pertama receiving atau attending, kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulus yang datang dari luar. Yang kedua responding ialah reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulasi yang dari luar. Yang ketiga adalah following, yaitu berkenan dengan nilai dan kepercayaan terhadap stimulasi. Yang keempat organisasi ialah pengembangan nilai ke dalam suatu sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain. Dan yang terakhir ialah karakteristik nilai atau internalisasi nilai, di mana keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Nah, adapun beberapa skala yang dapat digunakan untuk penilaian skala afektif ialah yang pertama skala Likert, di mana skala Likert ini mencakup banyak kebutuhan penilaian afektif. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Nah, yang kedua itu skala Thurston. Untuk memilih item pada skala Thurston, dahulu dibuat instrumen untuk menentukan item mana yang harus digunakan dalam skala Thurston. Nah, yang instrumen ini diberikan kepada responden yang mempunyai karakteristik sama dengan responden yang hendak diukur. Yang ketiga, skala dimentik diferensial, ialah teknik skala dalam sekelompok item yang disebut skala Anchoret atau skala jangkar atau yang membatasi step bipolar adjektif atau sikap yang berlawanan. Nah, dan yang terakhir itu skala Fishbane, di mana memberikan ilustrasi yang menarik bagaimana suatu model dapat dioperasikan dengan menggunakan teknik Likert yang telah dimodifikasikan. Di langkah pertama dalam pengembangan SPAS ini melibatkan identifikasi atribut yang relevan dengan sikap siswa pada olahraga. Dan adapun langkah-langkah penilaian sikap terdiri dari yang pertama sikap terhadap mata pelajaran, yaitu siswa seharusnya memiliki sikap yang lebih baik pada suatu mata pelajaran, misalnya matematika, pada akhir semester daripada ketika mata pelajaran tersebut diberikan pertama kali. Nah, yang kedua sikap positif terhadap belajar. Siswa diharapkan memiliki sikap yang baik terhadap belajar. Siswa yang memiliki sikap positif terhadap belajar cenderung menjadi pembelajar masa depan. Nah, yang ketiga, sikap positif terhadap diri sendiri. Nah, meskipun harga diri siswa dipengaruhi oleh keluarga dan kejadian di luar sekolah, hal-hal yang terjadi di kelas diharapkan dapat meningkatkan harga diri siswa. Jadi sikap positif terhadap diri sendiri berarti kita percaya terhadap kemampuan kita sendiri dan berusaha meningkatkan percaya diri kita ketika dalam kelas. Yang terakhir itu sikap positif terhadap perbedaan. Jadi sikap positif terhadap perbedaan berarti tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain dapat berbaur bersama-sama tanpa melihat perbedaan yang ada. Baiklah, kita masuk materi keempat, yaitu pengembangan alat evaluasi aspek keterampilan.
di mana penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di mana penilaian keterampilan ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Jadi pengertian evaluasi hasil belajar ini dapat dibuat sintesa bahwa yang dimaksud dengan tingkat kemampuan guru dalam menyusun evaluasi hasil belajar adalah kemampuan guru dalam menyusun perangkat tes yang berupa sekumpulan soal. Adapun indikator untuk mengukur kemampuan tersebut adalah beberapa aspek pedagogis maupun akademis guru, yaitu aspek kemampuan dalam mengelola pembelajaran di kelas, aspek pengembangan diri, dan aspek penguasaan akademik. Nah, jadi sikap ini bermula dari perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespons sesuatu atau objek. Suka juga sebagai ekspresi diri, ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap ini dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Jadi sikap terdiri dari komponen yaitu afektif, kognitif, dan konatif. Nah, adapun contoh penilaian kompetensi keterampilan pada mata pelajaran matematika adalah yang pertama, keterampilan dalam membuat sketsa, kedua, keterampilan dalam melukis objek geometri, yaitu dengan menggunakan sepasang segitiga siku-siku atau jangka dalam membuat garis sumbu, garis bagi sudut, garis tinggi, garis berat. Dan yang ketiga, segi banyak beraturan dan lain sebagainya. Yang keempat, keterampilan menggunakan kalkulator atau mahir dalam mengoperasikan rumus-rumus statistik pada kalkulator saintifik. Dan yang terakhir, untuk calon pendidik atau calon guru mata pelajaran matematika, unjuk kerja bisa berupa keterampilan dalam membuat dan menggunakan alat peraga matematika, menjelaskan sampai pada mengkontekstualkan. Selanjutnya yaitu teknik-teknik penilaian keterampilan terbagi beberapa macam. Yang pertama, penilaian praktik. Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Jadi dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik ini adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Jadi penilaian praktik bertujuan untuk dapat menilai kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan keterampilannya dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, yang kedua, penilaian produk. Penilaian produk ini ialah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Nah, jadi penilaian produk ini dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan. Untuk contoh penilaian produk ini ialah membuat kerajinan, membuat karya sastra, membuat laporan percobaan, menciptakan tarian, membuat lukisan, mengaransemen musik, dan lain-lain. Yang ketiga, penilaian proyek. Penilaian proyek ini ialah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Jadi penilaian proyek ini dapat dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa KD dalam satu atau beberapa mata pelajaran. Jadi instrumen tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian data, pengolahan dan penyajian data serta pelaporan. Nah, untuk yang terakhir penilaian portofolio ialah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Jadi karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. Nah, untuk itu penilaian portofolio ini merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Jadi akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru. Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, guru dan peserta didik dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus melakukan perbaikan.
Adapun tahap-tahap penilaian keterampilan, penilaian aspek keterampilan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, perencanaan penilaian praktik. Yang pertama itu langkah-langkah perencanaan penilaian praktik. Nah, langkah-langkahnya menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai melalui penilaian praktik, menyusun indikator hasil belajar berdasarkan kompetensi yang akan dinilai, menyusun kriteria ke dalam rubrik penilaian, menyusun tugas sesuai rubrik penilaian, menguji cobakan tugas, menyusun kriteria atau batas kelulusan atau batas standar minimal capaian kompetensi siswa. Nah, untuk yang kedua penyusunan kisi-kisi, dan yang ketiga penyusunan instrumen. Nah, jika perencanaan penilaian produk ialah yang pertama ini langkah-langkah merencanakan penilaian produk. Jadi menentukan kompetensi sesuai untuk dinilai dengan penilaian produk. Dalam hal ini adalah KD dari KI 4. Nah, menyusun indikator proses dan hasil belajar sesuai kompetensi, merencanakan apakah tugas produk yang dihasilkan bersifat individu atau kelompok. Nah, terus merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individu untuk tugas yang dikerjakan secara kelompok, menyusun instrumen dan rubrik penilaian, menyusun kriteria atau batas kelulusan atau batas standar minimal capaian kompetensi siswa. Nah, terus penyusunan kisi-kisi, lalu penyusunan instrumen. Nah, untuk perencanaan penilaian proyek ini langkah-langkahnya menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai melalui proyek. Penilaian proyek mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek, menyusun indikator proses dan hasil belajar sesuai kompetensi, menentukan kriteria yang menunjukkan capaian indikator pada setiap tahapan pengerjaan proyek, merencanakan apakah tugas bersifat individu atau kelompok, merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individual untuk tugas yang dikerjakan secara kelompok. Yang terakhir menyusun tugas sesuai dengan rubrik penilaian. Lalu habis itu penyusunan kisi-kisi penilaian proyek dan penyusunan instrumennya. Baiklah, kita masuk pada materi kelima, yaitu men-score dan menilai. Penilaian dengan norm reference dan criterion reference, atau menilai dengan acuan serta menentukan batas lulus. Untuk yang pertama, men-score dan menilai terlebih dahulu. Men-score adalah hasil pekerjaan men-score atau memberikan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir dari sebuah tes yang telah dijawab betul oleh siswa dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Nah, pemberian skor atau scoring merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes, yaitu proses pengubahan jawaban soal tes menjadi angka-angka. Dengan kata lain, pemberian skor itu merupakan tindakan kuantifikasi terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh tes dalam suatu tes hasil belajar. Adapun contohnya, guru melakukan tes pelajaran matematika kepada siswa dengan menyajikan 5 soal tes uraian, di mana untuk setiap butir soal dijawab dengan betul diberikan bobot 10. Nah, maka Fatimah memberikan jawaban untuk 5 soal uraian tersebut. Sedangkan menilai ialah angka ubahan dari skor yang menggunakan acuan tertentu serta disesuaikan pengaturannya dengan standar tertentu. Maka nilai sering disebut dengan skor standar atau standar skor. Nilai pada dasarnya adalah angka atau huruf yang melambangkan seberapa jauh atau seberapa besar kemampuan yang telah ditunjukkan oleh tester terhadap materi atau bahan yang diteskan sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang telah ditentukan. Jadi nilai ini adalah ubahan skor hasil muka menurut acuan yang telah tertentu. Nah, maka perbedaan penskoran dan penilaian ialah skor ini adalah hasil pekerjaan skor atau sama dengan memberikan angka yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir item oleh tester telah dijawab dengan betul dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Nah, sedangkan menilai itu ialah angka atau bisa juga huruf yang merupakan hasil ubahan dari skor yang sudah dijadikan satu dengan skor-skor lainnya serta disesuaikan pengaturannya dengan standar tertentu. Itulah sebabnya mengapa nilai sering disebut skor standar atau standar skor. Nah, dalam penskoran perhatian utama ditujukan kepada kecermatan dan kemantapan, sedangkan dalam penilaian perhatian utama ditujukan kepada validitas dan kegunaan. Di samping penyusunan pelaksanaan tes itu sendiri, menyekor dan menilai merupakan pekerjaan yang menuntut ketekunan yang luar biasa dari penilai, ditambah dengan kebijaksanaan tertentu nama lain dari skor dalam memberi angka. Ya, jadi skor ini adalah hasil pengerjaan menyekor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi tiap soal-soal tes yang dijawab itu oleh siswa. Sedangkan nilai adalah angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu, yakni acuan normal dan atau acuan standar.
Lalu poin kedua yaitu menilai dengan acuan, ada norm reference dan criteria reference. Nah, untuk sebelum melakukan proses evaluasi, terlebih dahulu kita harus melakukan pengukuran dengan alat yang disebut tes. Hasil pengukur dapat menggambarkan dengan validitas, kuantitas, eksistensi keadaan yang diukur. Jadi terdapat pendekatan yang berlaku dalam penilaian hasil belajar, yaitu penilaian acuan norman atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Baiklah, yang pertama itu penilaian acuan norma atau PAN atau Norm Reference Population. Penilaian acuan norma ini secara umum menunjukkan di mana peringkat seseorang dalam kelompok orang yang mengikuti tes. Secara singkat dapat perlu dirumuskan bahwa penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain termasuk di dalam kelompok itu. Nah, yang dimaksud dengan norma dalam hal ini adalah kapasitas atau prestasi kelompok, sedangkan yang dimaksud dengan kelompok yang berarti sejumlah siswa dalam suatu kelas, sekolah, rayon, dan provinsi atau wilayah. Nah, disimpulkan bahwa penilaian acuan norma ini ialah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain termasuk dalam kelompok itu. Jadi penilaian dikatakan menggunakan pendekatan PAN apabila nilai-nilai diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa lain yang termasuk dalam kelompok itu. Nah, penilaian acuan norma ini dengan kata lain merupakan sistem penilaian yang berdasarkan penilaian sekelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Artinya pemberian nilai mengacu pada perolehan skor pada kelompok itu. Dalam hal ini, norma ini berarti kapasitas atau prestasi kelompok. Menurut prinsip pengukuran norma, tes baku pencapaian di administrasi dan penilaian tampilan baku normatif dikalkulasi untuk kelompok-kelompok mengambil tes yang bervariasi. Jadi guru kelas kemudian mengikuti asas yang sama, mengukur pencapaian hasil belajar siswa dengan dapat membandingkan terhadap siswa lain dalam tes yang sama. Dan ada pun beberapa ciri dari penilaian acuan normatif ialah yang pertama, penilaian acuan normatif digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Artinya penilaian acuan normatif ini digunakan apabila kita ingin mengetahui kemampuan peserta didik di dalam komunitasnya seperti di kelas, sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, penilaian acuan normatif menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Artinya selalu berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi dan atau kebutuhan pada waktu tertentu. Dan yang ketiga adalah hasil dari penilaian acuan normatif tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran yang diteskan, tapi hanya menunjuk kedudukan peserta didik dan kata komunitas atau kelompoknya. Dan yang terakhir, penilaian acuan normatif memiliki kecenderungan untuk menggunakan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya, mulai dari yang sangat istimewa sampai dengan mengalami kesulitan yang serius. Nah, adapun contohnya ialah pada pelajaran bahasa Indonesia, siswa yang mendapat skor 80 di kelas B akan mendapat nilai A, sedangkan di kelas C akan mendapat skor 65 yang akan mendapat nilai A juga. Mengapa bisa demikian? Karena nilai yang dapat siswa hanya dihubungkan dengan norma kelompoknya. Pada kelas C, norma kelompoknya rendah, maka skor 65 saja sudah mendapat nilai A. Pada kelas B 88, norma kelompoknya tinggi, maka skor 80 harus bisa mendapat nilai A, sehingga skor 65 bisa bernilai. Yang kedua itu penilaian acuan patokan atau PAP, di mana suatu penilaian disebut PAP jika dalam melakukan penilaian itu kita mengacu pada suatu kriteria pencapaian tujuan atau instruksional yang telah dirumuskan sebelumnya. Nilai-nilai yang diperoleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan atau materi siswa tentang pengajaran sesuai dengan tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Jadi kriteria yang digunakan pun bersifat mutlak. Artinya kriteria itu bersifat tetap dan berlaku bagi semua siswa yang mengikuti tes di lembaga terkait. Selain itu, nilai dari hasil penilaian acuan patokan dapat dijadikan indikator untuk mengetahui sampai di mana tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran tertentu. Nah, seperti uraian di atas, tingkat kemampuan atau kelulusan seseorang ditentukan oleh pencapaian tingkat kriteria. Jadi dengan PAP, setiap individu dapat diketahui apa yang telah dan belum dikuasainya. Bimbingan individual untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran dapat dirancang. Demikian pula untuk memantapkan apa yang telah dikuasainya dapat dikembangkan.
Untuk contohnya, di sini untuk dapat diterima sebagai calon penerbang, setiap calon harus memenuhi syarat antara lain tinggi badan minimal 170 cm. Berdasarkan kriteria tersebut, maka siapapun yang tidak memenuhi syarat akan dinyatakan gagal dan tidak diterima. Dan selanjutnya adalah perbedaan CRT dan NRT ditinjau dari pengembangan tes. Nah, yang pertama ini pada PAP, CRT ini hanya terdiri dari soal-soal tes yang didasarkan pada tujuan khusus pembelajaran, sedangkan di PAN ini soal tes tidak hanya berdasarkan pelajaran yang dipenuhi siswa. Yang kedua, di PAP, setiap tes mempunyai syarat agar siswa menunjukkan performance seperti yang tercantum dalam TIK, sedangkan di PAN tidak perlu terlebih dahulu menentukan secara pasti performance yang diharapkan sebelum tes disusun. Nah, yang ketiga, PAP ini dasar pertimbangan untuk diterimanya performance tertentu harus berdasarkan pada kriteria tertentu, sedangkan di PAN dasar pertimbangan diterimanya performance berdasarkan hasil perolehan nilai yang dapat oleh siswa. Nah, yang keempat ini PAP menentukan bukti tes sesuai dengan perilaku atau tujuan pembayaran, sedangkan di PAN membuat tes dalam kategori sedang. Selanjutnya, perbedaan CRT dan NRT ditinjau dari standar performance. Yang untuk CRT, standar performance ditentukan dalam bentuk tingkah laku, sedangkan dalam NRT, standar performance berdasarkan pada jumlah pertanyaan yang dijawab benar oleh siswa dihubungkan dengan siswa lain yang menempuh tes tersebut. Nah, sedangkan di CRT, pengukur performance dalam menempuh tes berdasarkan pada standar performance yang telah ditetapkan, sedangkan di NRT, prestasi siswa adalah 80% dari siswa lain. Nah, yang ketiga, di CRT distribusi nilai tidak menyerupai kurva normal, sedangkan di NRT penilaian didasarkan dengan apa adanya hasil prestasi siswa. Nah, yang keempat itu di CRT didasarkan pada batas kelulusan atau KKM, sedangkan di NRT perolehan nilai berdasarkan pada kelompok atau kelas. Nah, selanjutnya perbedaan CRT dan NRT ditinjau dari maksud tes. Untuk CRT ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan seseorang mendiagnosa belajar siswa, sedangkan di NRT ini untuk mengadakan seleksi pada individu atau membuat ranking. Jadi, terdapat persamaan kedua penilaian sebagai berikut, ialah penilaian acuan normal dan acuan patokan memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai penentuan fokus item yang diperlukan. Lalu, kedua pengukuran memerlukan sampel yang relevan digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran evaluasi. Nah, keduanya juga dinilai kualitasnya dari segi validitas dan reliabilitasnya. Lanjut poin ketiga, yaitu menentukan batas lulus. Batas lulus ialah batas mengubah skor mentah menjadi skor masak dengan menggunakan teknik statistika disebut pengolahan data. Di skor mentah sendiri adalah skor hasil pengukuran yang berupa angka-angka atau bilangan numerik yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui alat tertentu. Jadi, batas kelulusan hasil penilaian mempunyai kaitan erat dengan kedua sistem penilaian tersebut. Dengan demikian, ada batas kelulusan yang berorientasi kepada penilaian acuan norma total, yakni batas lulus aktual dan batas lulus ideal. Batas lulus tersebut mengisyaratkan penggunaan nilai rata-rata kelas dan simpangan baku. Di samping itu ada pula batas kelulusan berorientasi kepada sistem penilaian acuan patokan PAP, yakni batas lulus proporsi ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi batas kelulusan adalah nilai minimum yang digunakan untuk menentukan apakah siswa dinyatakan lulus atau tidak. Batas lulus terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama batas lulus aktual. Batas lulus aktual atau BLA dihitung berdasarkan nilai rata-rata aktual yang dicapai oleh kelompok siswa. Sebelum menentukan BLA, terlebih dahulu dihitung nilai rata-rata dan standar deviasinya siswa yang dinyatakan lulus jika memiliki skor di atas BLA. Jadi rumusnya batas lulus aktual sama dengan nilai rata-rata ditambah 0,25 dikali standar deviasi. Jadi batas lulus aktual ini didasarkan pada nilai rata-rata aktual yang dicapai oleh kelompok mahasiswa yang perlu dihitung adalah nilai rata-rata dan standar deviasinya. Skor yang dinyatakan lulus adalah skor di atas X ditambah 0,25 standar deviasi. Misalkan kelas 2 SMA diberi tes pilihan ganda sebanyak 60 pertanyaan. Setiap pertanyaan dijawab benar dari skor 1, sehingga skor maksimal yang mungkin dicapai siswa sebanyak 60. Kemudian dihitung nilai rata-rata dari semua siswa yang ada di kelas tersebut. Misalnya 25 dan hitungan bakunya adalah 8,0. Dengan demikian,
Skor yang dinyatakan lulus adalah 25 ditambah 0,25 dikali 8,0 sama dengan 27. Yang kedua itu batas lulus ideal. Menentukan batas lulus ideal atau BLI juga menggunakan rata-rata dan simpangan baku atau standar deviasi. Tetapi ada perbedaan dalam cara menentukan rata-rata ideal dari simpangan baku tersebut. Perbedaannya adalah pada BLI rata-rata ideal sama dengan setengah dikali skor maksimal yang mungkin dicapai dan standar deviasinya sama dengan sepertiga dari nilai rata-rata ideal. Jadi batas lulus ideal sama dengan rata-rata ideal ditambah standar deviasi, yaitu sama dengan X skor max ditambah X rata-rata ideal. Hampir sama dengan batas lulus aktual karena batas lulus ideal juga menggunakan rata-rata dan simpangan baku. Yang ketiga yaitu batas lulus purposif, yaitu menentukan batas lulus purposif ini tidak perlu menghitung rata-rata ideal maupun standar deviasi karena BLP ini mengacu pada penilaian acuan patokan atau PAP. Jadi nilai dibuat berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Nah, batas lulus purposif ini mengacu pada penilaian acuan patokan sehingga tidak perlu menghitung nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Nah, misalnya batas kelulusan adalah skor di atas 75% dari skor maksimum. Misalnya nilai maksimum mahasiswanya di kelas 60, maka batas kelulusan adalah 75% dikali 60 sama dengan 45. Jadi mahasiswa yang dinyatakan lulus adalah nilainya lebih dari 45, sedangkan mahasiswa yang nilainya kurang dari 45 dinyatakan tidak lulus. Baiklah, kita masuk materi ke-6 yaitu materi terakhir, yaitu tindak lanjut hasil evaluasi, di mana evaluasi ini adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Jadi dapat disebutkan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematik untuk menetapkan bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran itu dilakukan apabila hasil dari evaluasi pembelajaran kurang sehingga perlu dilakukannya tindak lanjut. Evaluasi proses pembelajaran tindak lanjut pada dasarnya berkenaan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya dan evaluasi pembelajarannya. Pembelajaran selanjutnya merupakan keputusan tentang upaya perbaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran. Sedang tidak lanjut evaluasi pembelajaran berkenaan dengan pelaksanaan dan instrumen evaluasi yang telah dilaksanakan mengenai tujuan, proses, dan instrumen evaluasi proses pelajaran. Nah, tindak lanjut hasil evaluasi hasil pembelajaran perlu dipahami dan dilakukan setiap pendidik. Jika laporan hasil evaluasi pembelajaran itu kurang, maka yang harus dilakukan oleh pendidik adalah mengambil kebijakan pendidikan khusus kepada siswa yang bersangkutan. Dan berdasarkan hasil evaluasi inilah seorang guru dapat merancang kegiatan tindak lanjut yang perlu dilakukan baik berupa perbaikan remedial maupun berupa penyempurnaan proses pembelajaran bagi siswa-siswa tertentu. Dan adapun kegiatan dalam tindak lanjut hasil evaluasi hasil pembelajaran ialah sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi kelebihan dan kelemahan laporan hasil evaluasi pembelajaran. Nah, laporan hasil pembelajaran ini perlu dilihat dan dipelajari oleh pengambil kebijakan pendidikan. Dengan melihat hasil laporan tersebut, maka dapat diidentifikasi apakah pembelajaran selama ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Dengan mengetahui hasil laporan, maka kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam proses pembelajaran teridentifikasi secara baik. Nah, jadi pemanfaatan informasi hasil belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran harus didukung oleh peserta didik, orang tua, atau oleh peserta didik, kepala sekolah, guru, dan sivitas sekolah lainnya. Yang kedua, laporan hasil belajar. Laporan hasil belajar ini adalah suatu bentuk laporan yang berisi tentang data hasil penilaian belajar siswa yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Untuk itu diperlukan laporan perkembangan hasil belajar siswa untuk guru atau sekolah, siswa, dan orang tua, begitu pula untuk pakar pendidikannya. Dengan demikian dapat diharapkan partisipasi semua pihak untuk meningkatkan guruan. Jadi di mana siswa ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang kemampuan berpikir tinggi, tetapi kemampuan fisikal rendah. Tentunya siswa seperti itu menginginkan kesuksesan dalam belajarnya.
Nah, laporan seperti itu memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan tentang kondisi nyata dari keadaan siswa maupun guru. Yang ketiga yaitu merancang program pembelajaran remedi atau perbaikan, di mana program pembelajaran remedi ini merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Program ini dilakukan setelah peserta didik mengikuti tes atau ujian kompetensi tertentu, tetapi peserta didik tersebut mendapatkan skor nilai di bawah standar minimal yang telah ditetapkan. Dan program ini hanya dilakukan maksimal 2 kali apabila peserta sudah melakukan program remedial sebanyak 2 kali namun nilainya masih di bawah standar minimum, maka penanganannya harus melibatkan orang tua atau wali murid. Dan yang keempat itu menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi juga dikenal dengan nama blueprint atau table of specification. Pengertian dari kisi-kisi ialah suatu format yang memuat informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis tes atau merakit tes. Dan pada intinya kisi-kisi ini diperlukan sebelum seseorang menyusun suatu tes. Kisi-kisi merupakan suatu deskripsi mengenai ruang lingkup dan isi apa yang akan diujikan, serta memberikan perincian mengenai soal-soal yang diperlukan dalam evaluasi. Di kisi-kisi adalah perincian dari soal yang akan disajikan dalam buku soal, sehingga kisi-kisi merupakan gambaran umum dari buku soal yang nantinya akan mempermudah penilaian, dikarenakan arah dan tujuannya sudah direncanakan untuk mencapai sebuah kurikulum yang sudah ditetapkan. Di dalam penyusunan kisi-kisi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya. Nah, untuk yang terakhir, yang kelima ini menganalisis hasil evaluasi. Belajar dan mengajar sebagai satu proses mengandung 3 unsur, yaitu tujuan, pengajaran, pengalaman untuk proses belajar mengajar, dan hasil belajar. Ketiga unsur tersebut sangat berkaitan. Penilaian hasil belajar dapat diartikan proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Sedangkan ditinjau dari segi bahasa, penilaian diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Dalam penentuan nilai ini diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Nah, agar dapat memanfaatkan hasil ujian secara efektif, perlu diadakan analisis terhadap hasil tes atau ujian yang telah dilakukan oleh para siswa.